Nah, oke Ziva hari ini mendatangi preskon AMI Award, seperti apa sih masuk nominasi? Oh iya, puji Tuhan, dapat nominasi ada berapa ya? 3 deh kalau Oke. Sekitar segitulah. Langsung dapat 3 langsung nih. Gimana? Seneng banget kayak aku sebenarnya berharap apa sih? Ya ampun, aku mau ngomong apa ya? Lupa. Tadi tuh maksudnya aku tuh seneng banget dapat kesempatan ini. Kayak nggak nyangka lebih tepatnya, tapi semuanya aku serahin aja ke Tuhan karena nanti semuanya tuh aku udah yakin banget semuanya juga bagus gitu. Lawan tuh semua musisi ini sebenarnya menurut aku punya ciri khasnya masing-masing. Jadi ya udah itu doang, aku percaya sama Tuhan tahu yang terbaik. Dan masuk nominasi apa aja dan lagunya yang mana? Tadi itu yang album ya, kalau nggak salah album terbaik. Terus ada di lagu pilihan yang terbaik juga. Sebagai apa sih, penyanyi wanita pop terbaik kalau nggak salah. Gitu. Tantangan dalam apa nih? Pengerjaannya sebenarnya termasuk yang ngebut juga waktu aku bikin album. Ini album perdana aku by the way, judulnya Magnolia. Waktu itu aku belum terlalu banyak tabungan lagu, sampai akhirnya aku cari-cari temen songwriter yang bagus-bagus juga. Padahal jadi itu sebenarnya labelku tuh udah kayak nentuin aku bakal rilis album di tanggal sekian gitu. Tapi mendekati tanggal sekian itu aku belum punya lagu, jadi aku bikin bareng, bener-bener kayak cuma 3 bulan sebelum album dirilis baru dikerjain gitu. Tapi mungkin nanti menang kalahnya kamu gimana menerimanya gitu? Semuanya udah menang sih menurut aku ya, karena masuk nominasi aja itu udah luar biasa, udah seneng banget gitu loh, udah termasuk penghargaan juga gitu buat aku. Jadi untuk urusan menang dan kalahnya itu semuanya aku udah yakin semuanya udah menang. Ziva ini berarti ini tahun menjadi trending. Nah, itu seperti apa? Lagu yang baru Ya. atau lagu ini? Gimana nih pertanyaannya? Lagu maksudnya masuk di trending di YouTube juga dan didengarkan oleh Iya, banyak puji orang. Tuhan. Setelah kemarin ini di album aku yang Magnolia aku udah masuk di nominasi. Aku baru-baru ini juga rilis lagu single terbaru aku, namanya judulnya Cukup, dan kemarin juga sempat trending. Itu juga berkat bantuan si Velas juga, mereka selalu streaming dari pagi sampai pagi lagi. Jadi kayak jangan lupa dengerin lagu Cukup. Tapi setiap kamu merilis lagu itu pernah nggak sih kepikiran didengar sama banyak orang nggak sih? Beban tersendiri itu nggak jadi Beban itu ya? Sebenarnya enggak, karena aku ngerasa dengan bisa berkarya aja itu udah seneng. Jadi balik lagi, semua momen-momen itu udah Tuhan yang atur. Orang-orang suka atau nggak sukanya, yang penting diri sendiri udah puas dulu aja. Nah, mungkin menjadi public figure kan juga nggak mudah ya di dunia ini juga. Dan gimana sih cara kamu mengatasi kesehatan mental? Kadang-kadang kalau terlalu mendengarkan hal-hal buruk dari luar tuh juga nggak baik juga. Jadi kita sendiri harus bisa memfilter apa yang sekiranya baik untuk kita, apa juga yang kira-kira nggak perlulah kita tanggepin. Ziva pernah pressure nggak sih artinya untuk masuk ke dunia hiburan ini, apalagi kan kemarin kan juga bertiga juga kan itu menang di sana. Sorry. Pressure nggak sih? Pressure. Hati-hati. Pressure. Aku nih ya, aku jujur banget dari kecil kan aku selalu pengen jadi seorang penyanyi yang dikenal gitu sama orang-orang, dan ternyata Tuhan mengabulkan itu. Sampai akhirnya dalam menjalankan pekerjaan ini sendiri pun aku seneng. Jadinya apapun yang dianggap beban itu aku nggak ngerasa sama sekali, karena aku udah ngerasa kayak Tuhan udah terlalu baik untuk aku mengeluh. Gitu sih. Sudah puas pencapaian di titik ini Ziva, atau masih ada planning yang masih mau dilakukan? Aku masih pengen kasih karya-karya aku yang masih apa ya, mungkin teman-teman di sini juga tahu kalau aku itu nyanyi R&B gitu, tapi selama ini aku nyanyinya lagu pop ballad gitu, dan aku pengennya sih soon bisa mengeluarkan album atau single yang R&B juga gitu. Kalau lagu Cukup tuh mengisahkan tentang percintaanmu juga nggak sih, atau relate gitu, atau gimana? Lagu Cukup ya, Cukup itu kan tentang diri kita yang
meminta untuk dihargai, karena kayaknya susah banget untuk menghargai kita gitu. Ya relate sih sebenarnya, tapi nggak cuman soal percintaan. Kadang-kadang banyak juga orang-orang yang terlalu banyak menuntut dan lain-lain, padahal sebenarnya kita udah kerja keras, tapi ya udah mau gimana, kita nggak bisa ngotak-ngatik pemikiran orang lain juga kan. Jadi ya udah, itulah lagunya, makanya dibikin gitu lagu Cukup ini untuk kayak hargain aku dong. Musik udah oke. Untuk Asmara sendiri gimana sih? Asmara, aduh aku masih belum punya pacar lagi, tolong dong cari. Sulit kan mencari pacar untuk seorang Ziva? Gimana ya, aku tuh soalnya bukan tujuan aku sih. Maksudnya tujuan juga mungkin, tapi bukan sekarang. Sekarang aku masih mau fokus untuk pekerjaan aku dulu, mau senang-senang sama karir aku. Nanti pasti kalau aku udah ngerasa cukup, pasti Tuhan juga bakalan kasih sih. Jadi ya doain aja ya, kali aja ada gitu. Target mungkin di umur berapa nanti kamu mau mulai mencoba usaha? Nggak ada target sih, aku kayak selama mungkin aku bisa melihat ada tanda-tanda yang baik, ya why not gitu. Tapi ada suka envy nggak sih kalau lihat temen-temen punya pasangan gitu, berdua sama pasangannya gitu? Nggak sih? Apa pertanyaannya dari Envy nggak sih kalau lihat? Ya kayak UU-nya pengen aja sih, cuman tapi lebih UU-nya tuh kerja sih menurutku. Yang kamu takut kenapa sih maksud punya pacar dulu bisa gitu? Apa ada trauma, ada? Nggak ada sih, aku ngerasa kayak masih pengen sendiri dulu, karena memperbanyak teman, relasi dan lain-lain itu masih jadi tujuan aku aja. Dan ini kamu lihat Ziva yang sekarang dari Ziva yang dulu seperti apa? Ya perubahannya ada apa sih, Dek? Ada yang signifikan Dari yang kamu rasa? Apa ya? Aku kayaknya masih kayak gini-gini aja. Tapi dulu itu aku masih proses belajar, sampai sekarang pun juga masih proses belajar. Apa ya bedanya ya? Menurut kakak apa? Mungkin pendewasaan seorang dewasanya di Ziva mungkin. Soal pendewasaan ya. Dengan banyak tantangan mungkin di dunia entertain yang kamu lihat. Ya itu dia sih, paling dari cara aku menanggapi apa yang harus aku tanggapi atau yang enggak. Kadang-kadang dulu tuh aku suka kesulut emosi atau kayak mudah menangis dengan melihat komentar yang sebenarnya kayak nggak harus dinangisin gitu. Tapi sekarang aku udah lebih bijaksana lah ya. Kayak ya udahlah, mungkin kayak gitu nggak usah dibacain, atau mungkin kalau nggak sengaja baca ya udahlah, mungkin itu sebagai supaya aku jadi lebih baik lagi. Jadi harus tetap positif. Pernah ngerasa capek nggak sih di dunia ini? Ada kayak momen Pernah jenuh capek gitu banget gitu? nyanyi ini? Kalau aku balik, kakak capek nggak? Happy sih. Happy kan? Jadi kadang-kadang emang pasti akan ada hal-hal yang berat mungkin. Tapi kalau misalnya dari dalam hati kita udah bersyukur, udah dikasih kehidupan sama Tuhan, pasti bakalan happy-happy aja sih. Apapun masalahnya tuh pasti lewat aja. Me time-nya lu sendiri gimana sih, Pak? Artinya untuk bisa menghempas semua rasa capek, terus lelah di pekerjaan, me time-nya gimana? Kalau aku itu biasa main game. Walaupun kesel-kesel juga ya kalau kalah, tapi ya minimal itu bisa bikin aku nggak terlalu pusing mikirin kehidupan yang kayak begini. Nah mungkin selain menyanyi nih, lagi seneng apa? Main apa? Aktivitas apa? Ngelakuin apa gitu? Itu sih aku tuh sambil streaming laguku sendiri. Aku sambil main game sama teman-teman, atau mungkin juga suka jalan-jalan sendiri di mall. Biasanya kalau mungkin ada yang suka jalan-jalan ke mall terus ketemu aku, ya sapa aja, karena aku suka tiba-tiba sendiri jalan-jalan. Emang suka sendiri? Iya, suka sendiri, makanya sendiri mulu. Nggak takut fans mungkin ada fans yang ini kan, nggak takut jalan sendiri. Aku aman sama sejauh ini. Kalau punya kriteria nggak sih untuk kalau misalnya punya pendamping nantinya mau seperti apa sih? Yang pasti kalau aku seiman, terus kalau bisa yang tidak pelit. Kalau ini pelit apa? Enggak juga sih, cuman kayak kenapa tidak pelit yang ada di otak aku. Yang pasti baik, sayang sama keluarganya, sayang juga sama keluarga aku, Sun. Terus bertanggung jawab. Aduh, banyak banget nih, bisa satu buku kayaknya nanti kalau semuanya kriteria. Dan bisa menghargai orang lain. Nah kan tadi katanya tidak pelit, mungkin